Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita dihebohkan oleh berita-berita yang ada di media sosial maupun di media elektronik mengenai perkataan salah seorang saudara kekasih kita, yaitu Edi Mulyadi, yang mana di dalam perkataan beliau menyinggung salah satu suku yang ada di Indonesia ini. Nah, sepatutnya kita yang hidup di Indonesia ini, yang terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bermacam-macam agama, kita semestinya harus saling menjaga, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, akibat dari perkataan beliau itu membuat keresahan bagi suku Dayak yang ada di Kalimantan khususnya. Nah, saudaraku yang kekasih, biarlah apa yang telah terjadi yang disampaikan oleh saudara kita Edi Mulyadi ini menjadi suatu pelajaran bagi kita ke depan, bahwa kita harus sebelum mengucapkan segala sesuatu, kita harus pikirkan dulu. Jangan sampai setiap perkataan yang keluar dari bibir dan mulut kita, lidah kita, itu bisa menyakiti hati orang, bisa menyinggung perasaan orang, atau menyinggung perasaan suku-suku tertentu. Nah, karena kita hidup di Indonesia ini, hidup di bangsa yang penuh dengan kemejemukan, terdiri dari banyak agama, banyak suku, ras, dan bahasa. Nah, tentunya kita wajib sebagai umat yang hidup di Indonesia ini saling menjaga satu dengan yang lain, biar terjadi kerukunan di bangsa kita ini. Nah, saudaraku yang kekasih, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, itu kata firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, sepatutnya kita memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus saling menghargai, harus menjaga lidah kita, agar tidak terjadi kekacauan dan meresahkan hati orang-orang yang ada di bangsa ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena mulut atau lidah kita ini bisa membuat suatu bangsa, membuat satu organisasi kacau karena lidah. Kenapa? Ya karena lidah ini, kalau kita tidak bisa menjaganya, bisa membuat perpecahan di mana-mana. Nah, Amsal 15 ayat yang keempat juga berkata, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah pentingnya kita harus menjaga lidah kita. Jadi sebelum kita mengucapkan segala sesuatu, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai setiap perkataan yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, itu menyakiti hati orang lain. Nah, mungkin saudara kita Edi Mulyadi ini ya ingin terkenal, ingin cepat terkenal, ya sampai mengucapkan kata-kata yang seperti itu, yang menyinggung salah satu suku yang ada di Indonesia ini. Nah, saudaraku yang kekasih, di Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 juga dikatakan di situ bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi akibat dari perkataan yang mungkin menyinggung perasaan salah satu suku, khususnya suku Dayak yang ada di Kalimantan ini, membuat orang-orang yang ada di suku Dayak ini tidak terima dan akhirnya melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Nah, saudaraku yang kekasih, melalui kejadian ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus
belajar dari kejadian ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengekang lidah kita agar apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih, 1 Petrus pasal yang ketiga di ayat yang ke-10 juga di situ dikatakan, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, saudaraku yang kekasih, banyak yang kita bisa boleh dikatakan menjadi contoh akibat dari perkataan, akibat dari lidah, akibat dari tidak bisa mengekang lidah, banyak terjadi perpecahan. Nah, saudaraku yang kekasih, nah jadi kita perlu hidup sebagai umat yang beragama. Kita hidup di dalam kemajemukan. Kita harus saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, biar terjadi keharmonisan di bangsa ini khususnya. Nah, puji Tuhan, saya Robin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin.